Ya, Dok, apakah sudah boleh untuk tanya jawab? Barangkali Dok, ini apa namanya? Masih pada semangat nih, ada 78 orang lagi, apa nanti dituntasin dulu materinya, Dok? Sebenarnya ini banyak, tapi boleh bertanya pada saya. Nggak apa-apa ya, Dok ya? Boleh, silakan. Oh, udah pada penasaran dari tadi nih, Dok. Biar ini dulu, jeda dulu sebentar ya, Dok ya. Boleh, monggo, silakan. Ya, siap. Ini Mister Mind soalnya terkendala sinyal nih, Dok. Jadi apa namanya? Oh iya iya eh, iya benar-benar saya lihat kok dia nggak muncul-muncul suaranya ya. Iya, Biasanya. iya, makanya. Oke, ini Mbak Diana. Mas Asar bisa ini ya, Mbak Diana bisa dinyalakan audionya atau diatur sama host, Mas Asar? Silakan yang mau bertanya. Dok, mau tanya kan tadi bangun tidur itu harus bagusnya langsung minum gitu kan ya. Oh, Yang saya tanyakan minum itu kok misalnya apa air hangat atau misalnya suhu normal atau kok misalnya di dalam suhu ruangan AC itu kan pasti dingin dok. Itu yang mana yang bagus? karena tubuh kita 36,5, maka air tidak boleh dingin. Lebih baik di atas 36,5, jadi 40. Agar pada saat masuk ke dalam tubuh dia akan menyamakan. Ya, Dok. Saya mau Dan tanya, kalau Dok. rebus tidak boleh pakai apa namanya panci biasa ya, harus direk ya. Kalau misalkan untuk kesehatan, saya sarankan untuk menggunakan panci pirek. Ya, kalau yang lain dia terkontaminasi kalau dengan air nano dia memuai gitu. Makanya disarankan menggunakan air apa namanya bejana pirek ya, tidak air yang dari aluminium atau dari apa sih yang orang suka pakai itu apa ya keramik itu kami tidak sarankan itu ya karena kita sudah pernah coba. Jadi air nano ini karena dia hidup, dia memiliki energi. Nanti ada demo-demonya kalau misalkan kita mengadakan offline ya, ada demonya untuk air amasi. Nah, air amasi ini kalau misalkan kita taruh di dekat parfum, dia akan berbau parfum. Kita deketin sama apa namanya obat nyamuk, dia akan berbau obat nyamuk karena dia sifatnya menyerap, hidup. Makanya biasa kalau di teknologi kita di pabrikasi itu sampai pekerja kita itu nggak ada yang boleh bau badan karena dia akan menyerap bau badan. Nggak boleh merokok. Kenapa? Bau dia ada bau rokok saja dia menyerap rokok baunya. Ya, jadi ini sangat hygiene ya, pengolahannya sangat hygiene seperti itu. Jadi udah jelas ya Ibu ya bahwa saya sarankan untuk minum air hangat di pagi hari agar apa? Karena sistem pencernaan itu panas sifatnya. Jadi tungku pencernaan itu panas sifatnya. Biar apa? Ibu bisa buang air besar, kemudian lambung juga bagus. Komunikasi lambung itu sama otak itu tidak ada jeda dan tidak ada perantara. Kalau lambungnya bagus, maka sistem dalam otaknya juga sehat. Itu, Pak Selby, ada lagi nggak yang bertanya? Silakan ya. Saya Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini perwakilan dari Toli-Toli nih. Dari Pak Mus ada ingin bertanya sama Dok ini. Silakan. Assalamualaikum Bu Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, apa yang mau ditanyakan? Iya. Baik, ini pada kondisi tertentu air amasi kita ini yang cukup bagus dari presentasi Bu Dokter, apakah ini mempengaruhi tidak ketika kita misalkan orang-orang sekarang kan lagi dicekal untuk divaksin, ketika misalkan air amasi ini kita gunakan untuk dikonsumsi, gimana kira-kira penjelasan baik dari Bu Dokter pengaruhnya terhadap vaksin itu sendiri? Oke, jadi gini. Vaksin itu ada beberapa jenis. Ya, saya terangkan ya, vaksin itu ada beberapa jenis. Ada Sinovac yang menggunakan bangkai daripada virus corona ya, coronavirus. Ada AstraZeneca yang menggunakan limbah dari bangkai tadi. Jadi limbahnya ada yang pakai bangkainya, ada yang pakai limbahnya, ada yang menggunakan DNA-nya, RNA-nya, kromosomnya. Nah, jadi bedanya adalah orang yang dipakai menggunakan Sinovac, dia memiliki data otentik dalam tubuhnya, ya karena dia menggunakan bangkai, jadi dia sangat aman, sangat apa namanya, tidak terlalu besar lah reaksinya bagi tubuh, karena dia menggunakannya bangkai data, hanya membaca data. Jadi kalau nanti suatu hari kita diserang sama aja dengan kena flu-flu biasa aja ya.
nggak akan seperti sekarang ini ya kondisinya. Tapi kalau kita pakai AstraZeneca, limbahnya itu adalah protein. Jadi mereka yang alergi terhadap protein itu berhati-hati dengan AstraZeneca. Mereka yang golongannya B, yang dasar dari darahnya mudah kental, jangan pakai AstraZeneca. Nah, air amasi ini nanoteknologi, dia bisa membuang limbah yang gagal komunikasi di dalam sel tubuh. Jadi kalau misalkan kita minum sebelum divaksin, jauh lebih baik. Minum aja sebelum divaksin. Maka komunikasi nanti dengan sel itu akan lebih cepat, tidak ada penolakan. Yang terjadi seringnya adalah healing krisis. Makanya mereka demam lah, apa segala macam reaksinya. Karena apa? Terjadi healing krisis, ditolak dulu oleh sel. Tapi kalau komunikasinya dibantu oleh air nano, maka komunikasinya akan berjalan dengan signifikan. Tidak ada healing krisis. Dari apa? Dari vaksin tadi. Itu Pak jawabannya. Ya, terima kasih Bu Dokter. Mantap. Jadi minum dulu. Nanti komunikasi antar selnya itu lebih mudah, sehingga dia membaca data dari vaksin itu gampang, tidak terjadi penolakan. Terjadinya penolakan itulah yang akhirnya reaksinya nggak bagus ya. Serasa habis divaksin demam, habis divaksin apalah yang terjadi, sakit kepala hebat. Sebenarnya habis divaksin itu biasanya ngantuk ya, yang baik itu ngantuk. Ada nggak yang ngantuk? Makan banyak. Makannya lebih banyak, betul. Itu bagus justru. Tapi ada sebagian yang meri, segala macam gitu. Ya, silakan Bu Hidayah. Boleh, silakan. Pak Hidayah, Pak. Pak Hidayah. Pak Hidayah nih, Pak Hidayah ya. Oh, Pak Hidayah. Iya. Ya, silakan. Dengar suara saya didengar? Terdengar. Ya. Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kebetulan kita kan punya pola hidup kebiasaan mencampur minum air dengan kopi, teh, madu, mungkin berhubungan dengan Jericho. Ini air kita campur dengan propolis misalkan. Nanti berarti akan tanya kan, semua mitra atau mungkin tim kita di mana-mana akan ditanya itu, bagaimana Bu masalah ini? Bagus Pak. Jadi kalau misalkan kita minum propolis, propolis itu sebenarnya dari getah tanaman ya. Jadi getah tanaman yang diambil oleh lebah untuk menutupi sarangnya. Propolis itu. Tetapi getah ini kan ada wax ya, yang dikatakan wax ya. Tapi pengolahan dengan air nano, maka semua bahan yang tidak bersifat larut di dalam tubuh, tidak mudah diserap sebagai komunikasi anti peradangan, akan mudah dikomunikasikan. Jadi kalau bahannya tidak nano, dicampur dengan air nano menjadi nano. Oh gitu Bu ya. Makanya kenapa propolis akan menjadi manfaat pada saat menggunakan air nano. Minum obat bagi yang sakit dengan air nano, manfaat obat akan terkomunikasi dengan penyakitnya, sampahnya terbuang dengan sempurna. Makanan untuk metabolisme, manfaat gizinya diambil, sampahnya terbuang oleh air nano. Makanya kenapa nano itu utama di dalam tubuh kita. Seperti itu. Keren. Terima kasih Dok. Mungkin satu lagi nih Dok, Pak Pandu nih, Pak Pandu itu kan bermain di pupuk nih. Nah, kira-kira kan di produk Jericho itu salah satu produk unik dan unggulannya tuh pupuk Mustika Tani nih. Nah, kira-kira ketika ini dilarutkan pupuknya ke air amasi seperti apa ya Dok kira-kira? Atau Kang Pandu mau coba on, Kang Pandu? Saya terangkan ya. Ini jagoannya pupuk. Siap, Coach. Nah, ini nih Dok, ini ininya Pak Kang Pandunya Dok. Oke, baik. Jadi hewan dan tanaman itu punya sel yang hampir sama dengan tubuh kita. Jadi kalau misalkan nanti daripada pupuk ini kan unsur hara ya, pada saat di blend dengan air amasi, maka lebih mudah mengkomunikasikan dengan sel-sel bakteri yang ada dalam tubuh. Kenapa? Karena kami sudah coba. Saya ada teman di Jogja yang rumahnya dekat dengan Merapi, semua kebunnya itu menghitam, buahnya nggak tumbuh. Tapi pada saat hanya disemprotkan dengan air amasi itu, di blend pupuknya, buahnya besar-besar dan bagus. Jadi dia punya daya tahan terhadap si zat kimia dari Gunung Merapi tadi. Kan ada abunya itu yang selalu terbawa angin ya. Sehingga si buah ini juga tidak pernah besar, dia busuk-busuk terus. Sekarang buahnya semakin besar. Buahnya bagus. Dia ada kirim ke WA saya. Dia tahu bahwa kebun saya sekarang, saya aja kaget. Wah, bagus. Karena saya sempat pergi melihat kebun buahnya. Itu nggak ada yang tumbuh.
semua hitam kecil-kecil, mati gitu, seperti mati. Dok, Jadi komunikasi dengan hewan, komunikasi dengan tanaman tetap butuh air heksagonal. Dok, maaf dok, Pupuknya, untuk Bapak bisa pelarutannya bedakan berapa nanti hari dok? hasilnya. Untuk pelarutan masa aktif pupuk tersebut berapa hari dok? Yang Kalau bagusnya. air amasi ya kita sudah pernah tes, kalaupun kita simpan 2 tahun, kemudian Bapak labkan tuh air saya yang sudah 2 tahun Bapak diamin aja, tetap stabil sama. Jadi kalau dia pakai air amasi, maka si pupuk tadi bertahan lebih lama kehidupan bakterinya, probiotiknya untuk tanah, unsur haranya. Sempurna dok, luar biasa. Yes. Go 3.000 hektar Kang Pandu. Amin. Pelarutannya sedang saya teliti dulu dok, kebetulan belum saya pakai tapi baru saya larutkan. Saya coba Ya. maksimal 3 hari dok. Monggo silakan. Karena di dalam pupuk itu juga ada makanan untuk bakteri baik untuk tanaman, untuk unsur hara ya. Jadi tetap aja pada saat di blend dengan air sel, dia akan jauh lebih baik. Dan dia akan bertahan lebih lama tanpa pengawet ya istilahnya. Air amas ini kan nggak ada pengawet, dia hanya basahnya stabil dikarenakan teknologinya. Cuman request minta kemasan galonan dok. Itu yang belum bisa kita penuhi Pak, karena galonan itu kan berat ya, untuk pengiriman juga sulit. Khusus buat pupuk dok. Next time mungkin ya akan dipikirkan, tapi saat ini kita masih memproduksi kemasan. Jadi untuk mudah-mudahan bisa. Kalau di Jakarta sih sudah kita layanin, tapi untuk di daerah itu kita masih kesulitan untuk transportasinya, untuk galon ya. Makasih dok. Nanti mau bertanya? Jawa Timur siap buat pabrik dok. Nah, langsung Harus negosiasi pabriknya. sama Pak Suryadi nanti. Jangan khawatir dok, kita Wanipiro. siapkan. Wanipiro Kita siapkan Pak tim. Suryadi ya. Wanito dok, wanito wis. Dok Nuril mau tanya dok. Ya silakan. Tadi Dokter Nuril bilang untuk berat badan tubuh manusia itu per 1 kilonya dengan konsumsi 30 mili. 30 mililiter. Nah, andai kata berat badan tubuh itu 50 kilo, berarti yang dikonsumsi kan 1,5 liter itu dok. Nah, terus untuk air amasi ini, air sel ini, dalam sehari kita itu diperbolehkan 60%. untuk minum berapa mili? 60%-nya. Oh, 60%-nya dok ya. 500. Oh gitu. Selebihnya dari air yang biasa kita konsumsi. Oh gitu. Siap. Makasih dok. Dok, misalkan ini nyambung tadi dok ya. Monggo. Misalkan kelebihan tubuh kita lebih 10 kilogram. Terus gimana dengan penggunaan air ini dok? Yang penting Bapak tahu ukuran berat Bapak berapa, kalikan 30 mili, selesai. 60% Itu aja, selesai. penuhi. Oke dok, begitu. Jadi gampangnya begitu Pak. Nggak usah susah-susah. Nanti banyak member bertanya, saya harus minum berapa banyak? Timbang berat badan, masing-masing harus punya timbang berat badan. Kalau 70%, 70 kilo kali 30%, 30 mili, 2 liter lebih. 2 liter 100 ya, 2100. Nah, 60%-nya Bapak ambil heksagonal. Oke. Matur suwun dok. Mantap, Dok. Dok, ini ada yang nanya di chat Zoom, Dok. Oke, Kang silakan. Asar bisa tolong dibantu, Kang, dibacain, Kang? Boleh, siap. Dok, kurang lebih begini pertanyaannya. Bisa nggak air amasi untuk atasi efek vaksin setelah beberapa bulan? Ada teman setelah vaksin tensinya langsung tinggi di atas 170. Padahal sebelum vaksin tensi normal. Seperti itu. Jadi, seperti yang saya katakan, salah satu yang mengakibatkan kekentalan terjadi adalah satu, karena kurang air. Sedangkan dia mungkin golongannya B. Terus dia pakai vaksinnya AstraZeneca yang menggunakan protein COVID, limbah COVID berupa protein. Akhirnya darahnya kental. Darah kental, dipompa oleh jantung susah. Pompa yang terus-menerus ini yang mengatakan bahwa dianya terjadi adalah tensi tinggi. Jadi tensi tinggi itu adalah karena pompa jantung sangat cepat, tapi darah kental dialirkannya sulit. Mungkin dia sudah ada banyak penyumbatan, tetapi dia tidak tahu, sehingga jalannya darah ini dipompa begitu berat, aliran kecil, sempit.
tensi langsung tinggi. Itulah tensi, hipertensi. Terjadinya proses penyempitan dinding pembuluh darah oleh flak. Ya, itulah hipertensi. Nah, bisa saja dia golongan darahnya B, tanyakan nanti. Kemudian dia pakainya mungkin juga pakai protein COVID untuk vaksinnya, sehingga terdeteksi dia seperti hipertensi, padahal bukan hipertensi. Karena jantung memompanya berat, mengalirkan darahnya yang kental karena ada limbah daripada vaksin tadi yang berupa protein. Dia menggunakan protein, ya. Akhirnya dia golongan darahnya mungkin dipicu oleh B yang mudah kental, akhirnya terjadilah seperti nampak hipertensi. Nanti kalau dia darahnya sudah lebih cair karena minum air amasi, tensi itu hilang sendiri. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ada lagi pertanyaan nih, bagaimana dengan dari Ibu Sri Wahyuni? Bagaimana dengan orang yang sudah menderita kanker minum air amasi? Ya minum saja ya. Karena apa? Kalau sudah namanya CA, kemudian dia tidak menggunakan air nano, dehidrasi selnya besar. Daya tahan tubuh si selnya lemah. Sehingga si sel kanker semakin kuat, selnya yang semakin lemah diserang oleh sel kanker yang semakin kuat. Tapi kalau kita konsumsi air amasinya cukup, energi selnya meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat, antioksidannya baik, maka si sel kanker yang semakin kecil nano tadi juga bisa dibuang oleh senyawa ini. Perlahan-lahan sel kanker tidak berkembang lagi. Sel normalnya semakin sehat, regenerasi untuk memerangi sel yang abnormal. Seperti itu. Oke, luar biasa dahsyat. Nah, Ibu Sri Wahyuni ya, semoga sudah terjawab untuk pertanyaannya. Nah, satu lagi nih Bu Dokter, ada pertanyaan dari teman kita di chatroom. Mas Asar, bantu pertanyaan tadi, apakah itu detox atau apa yang terjadi setelah minum air amasi? Keluar darah itu. Kenapa? Keluar darah. Apakah ada detox atau apa yang terjadi setelah minum air amasi? Saya pertama kali minum air amasi, saya kencing darah 2 hari. Dan saya pada saat itu marah-marah sama suami saya yang buat teknologi ini. Saya bilang, kamu mau bunuh saya. Tapi suami saya mengatakan, kok kamu jadi bodoh? Kamu selama ini minum obat, kamu selama ini makan, tapi nggak pernah cuci ginjal dengan air yang baik. Itulah yang terjadi. Jadi ginjal kita itu ada infeksi, ada kotoran, ada bukan tok lagi, membuang sampah yang ada di dalam ginjal, membuang sampah yang ada dalam darah. Oh, oke. Subhanallah. 2 hari selesai, tidak ada lagi saya kencing darah. Itu yang terjadi, benar-benar saya kencing darah 2 hari. Oke, Bu Helpi, jadi seperti itu ya. Setelah minum air amasi memang ada terjadi detox, bahkan bukan hanya detox, tetapi itu lebih ke membuang kotoran-kotoran yang terdapat dalam ginjal. Karena sel-selnya yang kotor selama ini, sampah-sampah yang ada di sel itulah yang terbuang. Jadi air amasi itu memberikan jawaban terhadap apa? Kotoran-kotoran yang tidak bisa terbuang selama ini di sel dan di dalam sistem darah, juga di dalam ginjal. Ginjal itu kerjanya berat karena dia nyuci darah. Dia juga yang menjaga tensi. Kalau tinggi diturunkan, kalau rendah dinaikkan, itulah kerja dari ginjal. Makanya kalau orang yang mengidap hipertensi, minumnya obat terus, artinya dia tidak menjawab kebutuhan daripada yang diharapkan oleh ginjal. Makanya ginjalnya cuci nantinya. Karena apa? Semua kotorannya itu ada di filternya, nggak bisa kebuang, mengerak dia. Oke. Makanya kenapa kita harus minum air heksa, air nano heksagonal, agar apa? Bisa melunturkan semua kerak-kerak atau batu-batu ginjal yang ada di dalam organ. Karena kan dia menumpuk-numpuk ya di dalam kita. Ya dari makanan kita, dari minuman kita, dari obat-obatan, dari vitamin yang kita minum pun akan membuat kita ada limbahnya. Contoh, kita minum obat sakit kepala. Sakit kepalanya sembuh. Karena ada zat yang bisa meredakan daripada nyeri tadi di sakit kepala, painkiller misalkan. Tapi limbahnya kan tetap ada, limbah kimianya. Nah itulah yang dibuang oleh air tadi. Jadi manfaatnya maksimal, tapi kotorannya terbuang dengan maksimal juga. Baik, terima kasih Bu Dokter. Manfaatnya juga maksimal, bisa dirasa, tapi sampahnya nggak kebuang. Nah itu. Ya,
Siap. Terima kasih Dan- Bu Dokter atas pertanyaannya. Ya. Dan itu kejadian, Dok, istri saya itu sama kencing darah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Kencing darah tapi Ginjalnya alhamdulillah. selama ini juga kotor ya Pak ya. Betul. Ya, untuk selanjutnya nih ada Pak Khalilullah dari Sinjai, silahkan langsung ditanyakan aja ya, karena kalau lihat di chatroom ini gimana jika orang yang lumpuh, nah maksudnya ini seperti apa gitu pertanyaannya, boleh mungkin diperjelas lagi untuk pertanyaannya. Ya, Pak Khalilullah silahkan. Orang stroke mungkin ya, alami kelumpuhan. Pertanyaannya hanya bagaimana jika orang yang lumpuh. Oke. Orang Orang mengalami kelumpuhan dikarenakan stroke, dikarenakan ada jaringan yang sakit di otak, sedangkan otak kita saya katakan tadi 85% adalah air untuk komunikasi. Kalau dia tidak menggunakan air nano, yang terjadi lebih rusak lagi nih, semakin hari semakin rusak, dan bahkan stroke itu bisa berlanjut. Tapi apabila dia menggunakan air nano tiap pagi dipanaskan, insya Allah akan terjadi gebrakan lambung komunikasi dengan otak seketika. Dia akan membuka tuh jalur-jalur komunikasi. Kalau namanya air nano, dia akan bisa menembus semua penyumbatan yang terjadi di dalam sistem otak tadi. Itulah makanya dia bisa memperbaiki orang-orang yang mengalami kerusakan otak. Karena lumpuh itu, perintahnya tidak bergerak dan tidak bisa bicara karena serangannya di otak. Perintah gerak kita otak, bicara kita otak. Jadi kalau otak diserang, kena gerak, sistem gerak, ya udah kita nggak bisa bergerak. Kena sistem kita bicara, ya udah kita nggak bisa bicara. Tapi kalau kita gunakan terapinya menggunakan air, kan murah. Tiap pagi panaskan, diminum. Penuhi 60% dari berat tubuh tadi. Usahakan mengikuti aturan minum yang disarankan. Bangun tidur kasih air, 30 menit sebelum makan kasih air minum, 30 menit setelah makan kasih air minum, kecuali mau tidur ya, 2 jam sebelum tidur nggak boleh minum. Baik, terima kasih. Tanya nggak kenapa? Pipis terus. Boleh minum. Pipis terus. Bukan Pak, selain itu, nih saya kasih tahu ya, kalau kita minum, organnya udah istirahat. Semua makanan, sisa makanan yang di lambung mencair. Naik dia ke atas Pak, waktu kita tidur. Ini akan mencekik tiba-tiba nih, tenggorokan menutup, tercekik kita. Kenapa? Karena dia menjaga nih makanan nggak masuk ke dalam paru, biar nggak mengakibatkan infeksi paru. Jadi tubuh itu ada kerja. Makanya dilarang makan, mau tidur minimal itu 2-4 jam itu sebenarnya nggak boleh makan lagi kalau mau tidur. Waduh. Setuju, Dok. Nanti dia mencekik kita, tiba-tiba kita kecekik di sini ya. Kenapa? Karena tenggorokan kita menutup secara tiba-tiba pada saat ada yang cair naik ke atas. Mencegah dia masuk ke dalam paru. Makanya dia menutup otomatis. Makanya banyak nggak orang yang suka tersedak kebangun, kesedak kayak kecekik. Nah itu karena masih ada cair makanan di dalam perut yang mencair. Nampaknya nih Pak Sur, Coach Helmi makin malam makin seru nih, makin banyak pertanyaan-pertanyaan. Mas Sasar kalau malam jangan beli nasi goreng langsung tidur ya, bahaya. Ya, tapi kita lihat antusias dan semangat teman-teman di chatroom ini luar biasa Pak Suryadi ya, ternyata respon. Ini banyak HP yang ngeheng kelihatannya jadi. Tapi insya Allah kita akan sudahi dari beberapa pertanyaan lagi nih ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Bu Dokter ada dari Bapak Andi Solo. Air amasi apakah bisa untuk slimming atau melangsingkan? Bisa. Nah, jadi bisa Pak Anis ya untuk air amasi. Jadi saya punya pacar itu 105, tapi dia tidak makan 10 hari, hanya minum aja. Kurus, tidak lemes, bisa bawa mobil. Jakarta, Cirebon, Bandung, Jakarta, Cirebon, Bandung. Saksinya tuh Pak Suryadi. Betul, nggak tak tawarin makan nggak mau beliau. Masya Allah. Mantap. Karena mantap. Tidak makan itu bisa bertahan 40 hari, bisa tidak makan. Tapi tidak minum 3 hari aja. Mati. Jangan salah. Okay. Jadi kebutuhan lebih penting air daripada makanan. Bapak Tiar mau dikirim ke Makassar berapa ribu karton itu kelihatannya nongol anak-anaknya enggak itu. Makassar itu tuh ya, Makassar itu tanya lagi, Dok. apa namanya pola hidupnya kan makanannya yang berlemak-lemak.
Mau tanya lagi dok. Toto, sop saudara. Makanan orang. Belum nanti makannya udah itu nongkrong-nongkrongnya, minum kopi, doktoro kalau nggak salah. Baik, Pak Hidayah, silakan Pak Hidayah. Silakan. Ini mungkin sepele dok ya. Tapi kadang kita bertanya, menegaskan diri kita harus yakin ini. Air amasi kadang lupa kan kita dimasukkan kulkas atau mungkin dihangatkan, mungkin kepingin hangat. Gimana dok? Sebenarnya ya, kalau kita tidak lagi makan, minum air yang dingin itu tidak terlalu masalah. Tapi kalau kita lagi mau makan, minum air dingin itu menjadi masalah. Karena apa? Ginjal, lambung harus memanaskan dulu suhunya, karena lambung kita itu 40 derajat. Kalau kita siram sama air dingin, otomatis sistem daripada perapian tungku ini mati. Makanya disitulah banyak orang menderita MAH gastrointestinal. Karena itu tadi seringnya mendinginkan sistem lambung, padahal lambungnya disuruh masak. Betul dok. Seperti yang terjadi dengan istri saya ini. Kasusnya masalah itu. Terima kasih dok. Siap. Baik, untuk selanjutnya adalah pertanyaan dari Pak Raffi Tangerang. Kalau untuk pengiriman keluar kota atau pulau, apakah ada pengaruh pada kualitas amasi? Karena di perjalanan pasti ada perubahan suhu, benturan-benturan, dan bauan-bauan selama perjalanan. Monggo dok dijawab. Air amasi itu memiliki kekuatan energi etrik dan kausal. Terlindungi 15 cm dari botol, 8 meter dari botol. Tetap terjaga dia. Walaupun dia habis kena dengan dekat dengan bensin. Tapi kita biarkan aja beberapa saat, itu akan hilang. Tapi baca data, airnya cerdas. Mantap ini Banget mantap. Ini nanti bisa dibuktikan kenapa ini punya energi. Kalau Bapak yang merokok, taruh aja nih di bawah botol rokoknya, langsung hilang tuh nikotinnya. Nggak percaya, coba nanti. Lupa Jangan coba-coba Pak. Alhamdulillah. Tanya Pak Suryadi udah pernah. Solusi perokok dok ya ini dok ya. Padahal saya mau ngomong gini dok. Perokok kebanyakan mungkin ilmunya kurang bermanfaat. Mohon maaf aku begitu. Baik, Jangan begitu, Pak. untuk mengefisienkan waktu ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada 2 lagi kurang lebih. Dok, untuk penderita batu empedu, apakah baiknya untuk minum air amasi? Saya banyak pasien batu empedu, dokternya bingung karena dia sudah minum air amasi, diperiksa sampai ganti 2 alat. Tapi orangnya nggak masuk nih di Zoom saya, mahasiswa saya. Itu dia penderita kanker payudara, stadium lanjut, alhamdulillah sehat, dan akhirnya batu empedunya pun diperiksa terakhir nggak ada, dokternya sampai ganti 2 alat karena nggak percaya ini batu empedu kemana. Tuh. Bagus sekali. Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir ya, karena kalau dilihat ini Pak Suryadi, Coach Helmi masih banyak ini pertanyaan kalau dilanjut. Nah, nanti ada sesi khusus ya karena Nggak sampai subuh ini. Gawat ini. Pertanyaan terakhir dari Ibu Afnita Pekanbaru. Tanya dok, apakah ada kontraindikasi air amasi dikombinasi dengan obat kimia? Contoh obat antibiotik atau obat lainnya. Tadi saya sudah katakan, minum obat apapun, manfaatnya itu diambil, sampahnya dibuang sama amasi. Keren. Cakep. Jos, pokoknya Mas. Jadi kalau misalkan minum obat tensi, obatnya bermanfaat untuk mengatur tensi, limbahnya dibuang mudah di ginjal oleh air ini. Jadi nggak ngendap itu Mas Asar. Oke. Karena gini dok, biasanya di produk-produk yang sifatnya air alkali atau air yang sifatnya basah itu tidak boleh bersamaan dengan obat dokter. Berarti ini yang jadi kelebihannya ya dok ya? Masih boleh. Masya Allah. Bisa, karena semua yang dimaksud dalam obat tadi sebagai komunikasi untuk menyembuhkan itu pun terbuang. Jangankan itu, nutrisi gizi yang masih kita butuhkan pun terbuang kalau minum air alkalin. Jadi tidak disarankan. Makanya ada satu merek air alkalin yang tidak pernah dapat SNI dari pemerintah. Tapi saya nggak usah sebutkan mereknya karena itu nggak boleh. Betul.
Kode etik jurnalistik. Kode etik. Bisik-bisik kok boleh. Bagaimana efeknya nanti, Dok? Kenapa? Kalau untuk orang yang lagi cuci darah, efeknya nanti kayak mana? Ada lagi Kali pasien saya sudah cuci darah, minum air amasi, bagus ya. Karena air amasi itu molekulnya lebih kecil dari sel. Yang nggak boleh itu adalah minum air molekul besar. Makanya dokter menyarankan orang yang cuci ginjal minum itu ditakar. Dikarenakan takutnya air tadi dia nggak bisa kencing. Kan masalahnya dia nggak bisa kencing, minum tapi nggak bisa kencing. Akhirnya air dalam sel banyak, merendam jantung, sesak napas dia. Kalau air amasi udah banyak yang minum orang gagal ginjal, dari yang hanya 5% ginjal sisanya sekarang sudah 70%. Allah Akbar. Baik, Bapak Ibu sahabat semua, nampaknya sudah larut malam ya, karena kalau dilanjutkan ini khawatir kita bisa sampai subuh. Makanya saya katakan to be continue. Kalau edukasi saya itu nggak bisa sekali. To be continue. Saya lihat gelagat-gelagatnya Pak Bahtiar ini Pak Surya, ya udah nggak gatel pengen nge-WA ini, pengen udahan Zoom, pengen order via WA gitu loh. Malah besok pagi dia paling langsung telepon saya. Jangan jadi maskot lah. Masya Allah ya. Jadi gini Bapak Ibu sahabat semua, insya Allah malam hari ini sebentar lagi kita akhiri, karena next event Zoom selanjutnya adalah kita akan adakan edukasi khusus produk knowledge tentang amasi ya, dan bagaimana kedahsyatan air amasi ini dipadukan dengan produk-produk utama Jericho. Termasuk tadi salah satunya yang sudah dijelaskan adalah produk amasi dipadukan dengan produk propolis seperti itu. Ya, nanti akan kita agendakan lagi untuk produk knowledge amasi lebih dalam dan paduan-paduannya dengan produk Jericho yang sudah ada. Seperti itu. Terima kasih Bu Dokter atas presentasinya malam hari ini. Insya Allah kita next event akan bertemu lagi dan memberikan wawasan yang lebih luas kepada sahabat-sahabat kita. Ada ini mungkin Dok, closing statement dari dokter buat teman-teman Jericho di sini nih yang tetap bertahan nih luar biasa sampai jam 11 ini 74 orang. Belum di Makassar jam berapa ini? Mungkin Dok ada supaya kami semua yang bergerak di lapangan makin yakin, makin semangat untuk memasarkan produk-produk amasi dan produk yang ada di Jericho, Dok. Silakan, Dok. Oke, baiklah. Jadi apapun yang kita konsumsi selama ini, nutrisi yang mahal, karena kalau ibu-ibu minum vitamin-vitamin yang mahal untuk kecantikan, nggak akan manfaat maksimal pada saat airnya molekul reguler. Itu yang pertama. Yang kedua, penyakit apapun selama ini sulit diatasi dikarenakan komunikasi antar selnya tidak sampai. Karena yang dikonsumsi masih air molekul reguler di luar sel, jadi nggak sampai ke dalam sel. Yang ketiga, sampah-sampah metabolismenya tinggi, sehingga penyakit degeneratif berkembang. Untuk penyakit gula saja itu mulai dari 6 tahun sudah ada, dari 11 tahun hipertensi sudah ada, semakin bermutasi menjadi muda. Anak-anak yang sudah masih muda pun menderita penyakit orang-orang tua di zaman dahulu, dikarenakan pola hidup dan keadaan kita ini yang airnya memang air reguler. Ya, padahal simple, tetapi itu vital dan utama ada di dalam tubuh kita. Jadi mau sehat berpindah zona hidup. Katakan kepada orang di luar sana masuk belanja di SDG Mart, beli amasi. Yes. Masya Allah.